Pemirsa, aksi perampok toko makanan beku terjadi di Bekasi, Jawa Barat. 4 pelaku terekam CCTV dan saat menggasak barang berharga dan makanan beku di dalam toko. Kamera CCTV merekam 4 pelaku perampokan saat menyantroni toko makanan beku di Jalan Anterin, Jatiwarna, Pondok Melati, Kota Bekasi. Para pelaku masuk dengan merusak pintu rolling door menggunakan linggis dan gunting baja. 2 orang masuk ke toko dan menggasak barang berharga dan barang dagangan, sedangkan 1 orang menunggu di luar dengan kendaraan pickup. Usai beraksi, para pelaku kabur ke arah Pondok Gede. Akibat aksi perampokan ini, pemilik mengaku menderita kerugian hingga puluhan juta rupiah. Pasca kejadian, korban melaporkan ke pihak kepolisian Polsek Pondok Gede. Selain itu, korban juga memviralkan rekaman video. Kalau yang dicek CCTV, yang masuk CCTV itu kelihatannya 3 orang. Tapi ternyata di dalam mobil masih ada 1 orang. Soalnya dia naruh keranjang di situ, ada tangan ngambil, jadi 4 orang. Kasus pencurian di wilayah Pondok Gede kerap kali terjadi. Warga berharap polisi bisa melakukan patroli untuk menekan aksi perampokan kembali terulang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Heboh, seorang emak nekat mencuri bawang putih 1 karung di Pasar Baru Pandaan, Jawa Timur. Ya, pencurian tersebut terekam kamera CCTV lapak tetangga. Aksi seorang mama mencuri bawang di Pasar Baru Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, terekam CCTV. Dengan santai, mak-mak ini membuka pintu kios yang diduga menggunakan kunci ganda, lalu memeriksa bagian dalamnya. Tak lama ia keluar dan mengambil sepeda motornya. Mak-mak ini kembali masuk ke dalam kios dan mengambil sekarung bawang putih, lalu kabur. Menurut pemilik kios, aksi terjadi saat pasar sedang tutup, sementara kios hanya dikunci di bagian rolling door. Jam 2:30 kejadiannya. Oh, itu posisi toko memang lagi tutup apa gimana? Itu kunci gembok apa kunci rolling door? Nah, sementara itu belum ada gembok, cuma rolling door aja. Hingga kini pemilik kios hanya melapor ke petugas keamanan pasar dan belum membuat laporan ke polisi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Seorang pedagang pisang dipalak hingga dianiaya pria yang mengendarai motor di Jalan Maijen Ishak, Kota Bogor, Jawa Barat. Akibat aksi penganiayaan itu, korban luka pada bagian muka akibat dipukul pelaku. Ada bapak-bapak jual pisangnya. Seorang kakek pedagang pisang terluka setelah dianiaya pengendara sepeda motor di Jalan Maijen Ishak, Kota Bogor, Jawa Barat. Mengetahui peristiwa itu, sejumlah warga pun langsung berupaya menolong korban. Sebelumnya, aksi pelaku menganiaya korban terekam kamera CCTV. Selain menganiaya korban, pelaku juga sempat berupaya merampas uang hasil jualan korban sebesar Rp245.000, namun gagal usai direbut kembali. Setelah peristiwa itu, polisi pun langsung meringkus pelaku. Kepada petugas, ia mengakui perbuatannya, memalak dan menganiaya korban. Diminta uangnya dari pedagang tersebut, menaruh uangnya di keranjang, namun sebelum sampai dirampas oleh pelaku, uang tersebut diambil kembali. Karena pelaku itu temperamen tinggi, dari pelaku melakukan kekerasan dengan pemukulan. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan sepeda motor, helm, pakaian, dan bukti rekaman CCTV sebagai barang bukti. Pelaku pun dijerat pasal tentang penganiayaan dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews. Pemirsa, 5 debt collector atau penagih hutang yang merusakkan warga ditangkap polisi di Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Ya, polisi juga menyita 82 sepeda motor yang diduga hasil rampasan. Anggota Polsek Gunung Putri menggerebek sebuah rumah sekaligus gudang penyimpanan sepeda motor yang diduga hasil rampasan oknum debt collector di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penggerebekan ini dilakukan polisi atas laporan warga yang resah dengan maraknya aksi oknum debt collector. Mereka diduga merampas kendaraan warga di jalan secara ilegal. Dari hasil penggerebekan itu, polisi menemukan 82 kendaraan sepeda motor. Polisi juga menangkap 5 orang terduga pelaku.
kendaraan bermotor R2, sepeda motor dengan berbagai merek dan tipe. Setelah pengembangan, kita perdalam lagi, ternyata ada satu lokasi lagi yang didapati korban lain selain saudara Rehan. Seluruh barang bukti 82 kendaraan sepeda motor dan 5 orang terduga pelaku kini diamankan di Polsek Gunung Putri guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, Ainis melaporkan. Seorang pria tega menganiaya istrinya karena kesal tak menurut untuk berhenti bekerja hingga lupa merawat anaknya di Makassar, Sulawesi Selatan. Pria berusia 30 tahun ditangkap tim Jatanras Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan. Ia diduga menganiaya istrinya di kediamannya di Kecamatan Rapocini. Aksi penganiayaan terjadi saat pelaku pulang ke rumah dalam keadaan mabuk mendapati istrinya juga baru pulang kerja. Keduanya pun terlibat cekcok hingga berujung penganiayaan. Pelaku akhirnya dilaporkan korban ke polisi. Pelaku dan sang istri beserta buah hati yang masih kecil diketahui hidup menumpang di rumah orang tuanya. Pada polisi, pelaku yang bekerja serabutan mengaku kesal karena sang istri menolak saat diminta berhenti bekerja agar bisa merawat buah hati mereka. Itu kita pukul yang terkait itunya. Pukul ya? Iya, kita pukul karena dia tidak mau mendengar. Bukan nggak mau mendengar ya? Apa? Sering kata-katai juga. Oh, sering dikata-katai. Akibat perbuatannya pelaku kini ditahan di Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, Ainis melaporkan. Seorang pria di Jombang, Jawa Timur ditemukan tewas di jalan menuju rumahnya. Ya, warga Rejo Agung tersebut diduga menjadi korban pembunuhan karena terdapat sejumlah luka di kepala. Warga desa Rejo Agung, Kecamatan Peloso, Jombang, Jawa Timur, geger dengan ditemukannya jasad Dodi Darmawanto, 45 tahun, di jalanan menuju rumahnya. Pada tubuh pria yang sehari-hari bekerja sebagai tukang parkir ini ditemukan sejumlah luka. Di antaranya di dagu dan pelipis yang terdapat memar diduga akibat hantaman benda tumpul. Menurut tetangga, sebelum ditemukan tewas pada pagi hari, Dodi terlihat dijemput 4 temannya dan pergi ke warung kopi pada malam hari. Di pelipis sebelah mana? Kanan apa kiri? Sebelah kiri. Sebelah kiri sama dagu. Itu luka apa? Mungkin benturan benda tumpul atau apa kurang. Kalau di tubuh untuk bagian area dalam badan kita belum memastikan. Untuk memastikan penyebab kematiannya, korban dibawa ke RSUD Jombang untuk diotopsi. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus melaporkan. Sakit hati seorang buruh pabrik di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, tega menganiaya mantan kekasihnya hingga tangan korban terputus. Korban yang menderita luka sabetan senjata tajam di leher, tangan, dan bahu kini kritis dalam perawatan intensif tengah di rumah sakit. Pelaku penganiaya Siti Rohani, buruh pabrik asal Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, diringkus polisi. Korban kini kritis dan dirawat intensif di rumah sakit akibat sabetan senjata tajam dari pelaku yang diketahui mantan kekasih korban. Terbakar abara, pelaku tega menganiaya korban dengan sajam di beberapa bagian tubuh, bahkan tangan korban putus. Tindak penganiayaan ini sudah direncanakan oleh pelaku. Korban dan pelaku menjalin hubungan terlarang dan sudah berakhir 2 tahun silam. Pelaku nekat menganiaya korban lantaran sakit hati dengan perilaku korban yang kerap sengaja membuat pelaku dan rekan kerja lain tak nyaman selama di tempat kerja sejak putus dari korban. Mulai dari sikap dan tugas tambahan. Dulu sempat ada hubungan asmara antara korban dengan pelaku, namun sudah selesai. Di luar konteks ini juga korban dan pelaku tergabung dalam satu pekerjaan. Keterangan dari pelaku, sakit hati yang dialami pelaku sudah cukup mendalam dan sudah ditahan cukup lama karena tidak hanya terhadap pelaku, impact terkesan mempersulit dalam bidang pekerjaan. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Polda Metro Jaya, serta terancam hukuman tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana penjara 15 tahun.
Dari Jakarta, Helmi Sajambati, Ayu. Gerbang sekolah yang digembok ahli waris akhirnya dibuka paksa petugas di SDN Utan Jaya Depok, Jawa Barat. Pemerintah berharap tidak ada lagi aksi serupa di kemudian hari. Dua hari digembok pihak yang mengaku ahli waris lahan. Petugas akhirnya membongkar paksa rantai di gerbang SDN Utan Jaya Depok. Pembongkaran ini pun disambut gembira orang tua siswa yang ada di sekitar sekolah. Aksi penggembokan yang terus berulang ini pun ditanggapi serius pemerintah. Ditegaskan jangan ada lagi kasus penyegelan atau penggembokan terhadap fasilitas pendidikan. Apalagi dampaknya dengan menghentikan proses belajar mengajar siswa. Pokoknya tidak boleh lagi ada penyelegaan lahan di mana anak-anak sekolah ya, kalau keberatan ke pengadilan saja. Artinya harus dibuka ya? Harus dibuka. Sudah dibuka. Guna mencegah kejadian serupa terulang, petugas Satpol PP Kota Depok disiagakan di lokasi sekolah untuk beberapa hari ke depan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat korsleting listrik, rumah berlantai 2 hangus dilalap api di Jatinegara, Jakarta Timur. Belasan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kepulan asap hitam disertai kobaran api membakar sebuah konveksi rumahan di Jalan Tanah Sareal, Tambora, Jakarta Barat. Besarnya kobaran api menjalar hingga ke permukiman gang sempit. Diduga api berasal dari mesin pendingin dan menyambar gas 3 kg di rumah konveksi. Terus gas. Gas? Iya. Ini usaha apa sih Bang? Konveksi. Mungkin dari AC, ada AC-nya itu. Oh dari AC awalnya? Kabel dari AC. Ada stok kontak juga di situ sih. Sementara, kobaran api juga melahap habis sebuah bangunan rumah 2 lantai di Jalan Biru Laut 5, Kelurahan Cipinang, Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api membesar dengan cepat merembet ke ruangan lain. Belasan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, truk sampah mengalami antrean panjang hingga mencapai 5 km lebih. Antrean yang cukup panjang ini dikeluhkan supir truk karena harus menunggu hingga lebih dari 6 jam. Truk pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Jakarta mengular hingga sepanjang 5 km di Jalan Pangkalan 5 hingga Jalan Raya Narogong, Bantar Gebang, Bekasi. Seluruh truk tertahan saat akan membuang sampah hingga 6 jam. Diduga penyebab kemacetan ini lantaran alat berat serta cuaca hujan yang membahayakan, membuat aktivitas bongkar muat tersendat. Yang berangkat tadi malam belum buang juga Pak. 12 jam baru pada keluar. Macet banget. Tapi biasanya kayak gini Pak. Ya alatnya ada yang rusak, terus keseling hujan. Keseling hujan kan nggak pada berani alat berat. Takut boleh. Sopir truk berharap antrian bisa segera diatasi karena berimbas pada biaya perjalanan sopir yang membengkak. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, adik ipar Joko Widodo datang ke Barreskrim Polri membawa ijazah SMA dan kuliah Jokowi. Ijazah itu akan diuji laboratorium forensik oleh penyidik Barreskrim. Melalui adik ipar Joko Widodo dan kuasa hukum Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyerahkan ijazah SMA dan kuliah dari Universitas Gadjah Mada ke Barreskrim Mabes Polri. Penyerahan ijazah dilakukan untuk diuji laboratorium forensik. Kuasa hukum Jokowi menyatakan, adik ipar Jokowi tidak diperiksa oleh penyidik. Penyidik hanya membutuhkan ijazah untuk diuji laboratorium forensik. Jadi agenda hari ini itu adalah kami memenuhi permintaan dari pihak Barreskrim untuk menyerahkan atau memberikan ijazah asli Pak Jokowi dalam rangka penyelidikan dengan adanya pengaduan dari saudara Egy Sujana. Jadi ini sedikit berbeda dari yang kita laporkan di Polda Metro Jaya. Kalau Polda Metro Jaya itu Pak Jokowi sebagai pelapor.
Sebelumnya Wahyudi Arianto, adik ipar Jokowi, memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri Jumat pagi. Kedatangannya untuk mengantarkan ijazah Jokowi dalam kasus dugaan ijazah palsu yang dituduhkan pada Joko Widodo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews. Kita ke informasi seputar Haji 2025. Jemaah calon haji dari seluruh dunia mulai mengambil mikot atau berniat ihram di Masjid Bir Ali Madinah sebelum memulai ibadah umroh dan haji ke Mekah. Ya, Masjid Bir Ali kini tampil megah dengan sentuhan arsitektur modern. Di antara lembah sunyi dan pasir Madinah yang panas, berdiri megah sebuah masjid yang menjadi saksi awal perjalanan suci jutaan umat Islam setiap tahunnya. Di masjid ini juga Rasulullah memulai ihram ketika hendak melaksanakan haji dan umroh dari Madinah menuju Mekah. Dibangun di atas lokasi bersejarah, masjid ini menjadi tempat mikot atau batas awal niat ihram bagi penduduk Madinah dan mereka yang melewati jalur ini. Masjid Bir Ali kini tampil megah dengan sentuhan arsitektur modern dan fasilitas lengkap. Terdapat lebih dari 500 kamar mandi dan tempat wudhu yang mampu menampung ribuan jemaah dalam satu waktu. Disinilah jutaan peziarah mengenakan pakaian ihram, melepas atributnya dunia dan mulai memasuki dimensi spiritual perjalanan menuju Baitullah. Masjid ini bukan sekedar tempat singgah, namun ia menjadi pintu gerbang menuju kesucian dan titik awal transformasi batin, di mana setiap langkah menuju Mekah yang dimulai dengan niat dan doa menjadi berkah. Dari kota Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melapor. Panitia penyelenggara ibadah haji sudah bersiap menyambut jemaah calon haji dari Madinah ke Makkah. Jemaah calon haji Indonesia dari Madinah akan segera menuju Mekah Sabtu waktu setempat. Persiapan sudah dimatangkan, diantaranya tempat tinggal para jemaah, konsumsi, transportasi, dan alat medis untuk jemaah yang sakit. Diperkirakan 2.800 orang yang terdiri dari 7 kloter akan tiba di Makkah. Nantinya panitia juga sudah menyiapkan 20 hotel dan 7 dapur untuk melayani jemaah calon haji Indonesia. Nah, kita ke informasi yang menginspirasi nih, Camara. Menikmati ikan bakar tentu sangat nikmat karena kelezatannya. Namun menikmatinya di bibir tebing tentu membutuhkan keberanian ya. Ya, sensasi inilah Angel dan juga pemirsa yang dicoba untuk diberikan sebuah rumah makan di Banjarnegara, Jawa Tengah. Lezat namun membangkitkan adrenalin saat menikmati ikan bakar sambil melihat pemandangan di bawah kaki. Menikmati olahan ikan di restoran atau dalam rumah makan mungkin sudah biasa Anda lakukan. Namun bagaimana rasanya menikmati aneka olahan ikan bakar di bibir tebing? Inilah yang ditawarkan sebuah rumah makan di Desa Kalilunjar, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kenikmatan ikan bakar berpadu dengan adrenalin yang deras keluar lantaran melihat pemandangan dari ketinggian tebing. Satu yang menjadi favorit adalah olahan ikan nila bakar tulang lunak dengan cabai hijau. Ikan segar diolah dengan bumbu rempah seperti bawang merah, bawang putih, jahe, dan kunyit. Ikan kemudian dibakar dengan teknik khusus hingga terbakar sempurna. Ikan kemudian ditambah dengan sambal cabai hijau hingga saat dinikmati menimbulkan sensasi gurih, manis, dan pedas yang sempurna. Apalagi dinikmati di tengah ketinggian sekitar 100 meter. Ada sensasi tersendiri saat menikmatinya. Di tebing, makan sambal bakar, nila bakar sambal hijau. Gimana nih rasanya nih makan di sini di atas ketinggian? Deg-degan, nggak biasa. Sempat takut nggak awalnya makan di tebing? Iya, deg-degan. Harga menu yang ditawarkan cukup terjangkau di kantong. Untuk olahan ikan mulai dari Rp25.000 hingga paket jumbo Rp100.000. Sementara untuk masuk area ini dipatok tiket Rp15.000 dan bebas memilih tempat di area tebing dengan pemandangan yang cantik. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nordin Ozi, iNews melaporkan.
Ya, Angel dan juga pemirsa, ini tidak kalah menarik ya. Ada objek wisata yang menyuguhkan beragam wahana unik dengan latar danau dan gunung, serta area pesawahan dilengkapi dengan beragam aktivitas yang tersedia di kawasan Kelurahan Cibeber, Kota Cimahi. Ya betul sekali Camar, objek wisata ini menjadi alternatif untuk mengisi waktu liburan. Nah penasaran ya seperti apa keseruannya? Mari kita simak informasinya. Mengisi waktu libur bareng keluarga, objek wisata yang menyuguhkan glamour camping atau glamping memang menjadi pilihan tepat. Seperti objek wisata yang berlokasi di kawasan Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat ini. Objek wisata ini menyuguhkan pemandangan alam danau, gunung, serta area pesawahan. Selain itu, suhu udara yang sejuk membuat pengunjung betah untuk berlama-lama, menghabiskan waktu liburan bersama kerabat ataupun keluarga tercinta. Beragam fasilitas lengkap tersedia, mulai area glamping yang didesain dengan unik dan apik. Fasilitas lainnya terdapat restoran dengan tempat makan dengan berbagai pilihan lokasi. Wisata glamping ini pun banyak diminati setiap memasuki waktu libur atau akhir pekan. Ini enak banget, nyaman, cozy, terus sawahnya ini luar biasa adem banget. Dan yang pasti anginnya sejuk. Dan yang pasti apa? Makanannya top. Dengan tiket masuk Rp5.000 per orang, pengunjung bisa menikmati beragam wahana wisata yang memanjakan mata. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan.